Sekali lagi saya minta maaf dengan kerendahan hati saya. Ya berharapnya sih bisa baik-baik ya. Soalnya kan gak nyangka juga Bang, kita udah kayak keluarga gitu. Terus tiba-tiba kayak gini. Tolong catat notulen. Ya, ini. Habis ini tanda tangan semuanya. Iya. Per hari ini tanggal 2 saya menjelaskan saya masih menjabat saya terakhir menjabat dengan donasi masih 1,3. Jadi tunjukin semuanya per halaman. Oh, berarti sirkuler itu mau ditunjukin juga. Jadi nggak ada namanya kita internal. Nggak usah. Nggak ada namanya pengurangan dari Oktober. Dari Oktober ke tanggal 2 sekarang. Oke. Makanya lu bawa mutasi. Iya. Jadi mau penyelesaian kan? Iya. Hari ini kita penyelesaian. Betul. Sudah tidak ada podcast lagi ya? Iya. Ada lah Bang podcast yang lain-lain. Ya, cukup lah. Capek abang kau. Oh siap. Kuliah abang kau dihujat. Ya kan? Aduh, capek lah. Abang dihujat kita yang shock kan? Iya, masalahnya kan bagaimana ya? Gue juga nggak mau ngomong lagi karena kan takutnya jadi pembelaan diri kan. Iya. Jadi pembelaan diri. Cuma kan Gary tahu, Novi tahu, ya kan dari awal udah sama-sama tahu dari 2 bulan lalu itu kan rekamannya juga udah saya kirim ke kalian. Selain rekaman itu ada data pribadi, video dan lain-lain yang memang dikirimkan Bang ya ke Bang Denny gitu kan. Nah, itu dalam rangka proses itu tuh gitu. Jadi dalam komunikasi yang kita lihat, yang sempat aku lihat ke chatnya Bang itu secara simultan ada pancingan data yang diberikan, kemudian teleponan, kemudian dikirim lagi video-video, data-data, dan itu kita juga udah sampaikan kan ke Teteh bahwa memang Teteh udah lihat. Diperlihatkan. Jadi aku diperlihatkan di handphone Om Brian langsung dan dia menjelaskan bahwa ya ini dari Bang Densu katanya gitu. Novi mau nggak dikirim lagi? Nggak usah, nggak perlu. Aku bilang gitu karena saya sudah tahu isinya tuh apa dan siapa yang kirim itu saya tahu gitu. Yang jelas ini dari orang yang masa lalu yang notabene kita nggak ada hubungan apa-apa, tapi setiap saya punya masalah itu dia selalu nongol. Dia lagi. Oke. Kasus mobil dia lagi yang nongol mau perkeruh keadaan dan saya nggak tahu urusannya apa gitu. Oke. Seperti itu. Nah, dan memang di internal tuh kita emang membahas itu karena orang itu juga ngancem-ngancem Bang. Jadi sementara Abang berjalan dengan misi Abang, kita pun juga diancam-ancam tuh gitu dari sisi Teteh ya, gitu kan pada saat itu apalagi nih yang mau disebarin sama mereka, ternyata sudah kesebar di situ. Karena informasi dari Abang yang sekarang tersebar luas gitu. Jadi tunggu. Bukan dari Abang. Gimana? Ini kan dari FA. Abang dari FA ya kan. Abang memberikan informasi yang dikorek-korek dari FA tersebut. Hati-hati enggak dari Abang juga. Nah, terus isinya itu ya kurang lebih sama yang di-share ke Abang itu. Yang Om Brian berikan. Makanya Om Brian sempat bilang ini Bang Densu memberikan ini. Terus beliau menyampaikan permintaan maaf gitu kata Om Brian. Terus ya aku di situ sih nggak ada sakit hati Bang, kayak ya udah biasa aja karena niat Abang kan juga baik terhadap saya gitu. Hanya mau mencari tahu terkait apa aja sih yang Eva punya gitu, mengorek-ngorek lah. Sampai akhirnya dari informasi yang dokumen-dokumen tersebut kan dia bilang sih ada nih buktinya gini, tapi sampai sekarang nggak ada. Iya. Gitu. Ya, kalau masalah yayasan kan? Betul, masalah yayasan dan personal saya sih Bang. Betul. Gitu, saya kan difitnahin itu. Nah, dia bilang ada buktinya, ada orang-orang yang speak up, teman-temannya dulu dan lain-lain. Aku masih ingat soal rekamannya. Dan sampai detik ini tidak ada buktinya. Betul, tapi membantu kan rekaman itu? Sangat membantu. Iya, karena di sini saya kan mau menyelesaikan masalah donasi. Dan saya harap jangan diserang personal daripada Novi kan. Supaya masalah donasi cepat beres. Dan saya pribadi pengen tahu lagi, ada nggak masih kejanggalan tentang masalah suara rekaman itu? Saya pengen tahu, kalau misalnya ada, saya pasti harus minta maaf. Karena pada saat live Komal, mukanya Novi, saat itu
Saya jadi bingung. Ini nih, Bang, naik Bang, live Komal Bang. Bang ada Novi gini-gini. Iya, aku pun kan kayak udah naikin aja Bang Densu. Kita disangka ada masalah atau apa. Padahal kan nggak ada masalah. Ya akhirnya kita ngobrol lah. Dan jujur muka saya sedih atau muka saya nggak kayak apa ya? Kayak ngerasa. Ya, karena pada saat itu juga banyak banget dari hal-hal lain sih Bang. Bukan itu kayak ada mantan PH yang nyerang-nyerang. Itu pertama. Terus kedua ada orang terdekat saya yang mungkin merasa jadi kecewa jadi korban gitu. Gara-gara bukan masalah lain. Jadi pas klarifikasi di Komal tuh seolah-olah kok ya aku juga enggak sih, kan seolah-olah kayak Teteh mukanya sedih gitu ya. Tapi memang lagi sedih saat itu. Lagi sedih karena kemarin pun terakhir ya aku live ya, Mas, pas tahun baru ya. Iya, pas tahun baru juga itu kan aku meledak-meledak juga emosinya. Sampai nangis di Komal karena itu tadi ada PH yang tiba-tiba nyerang lagi, tiba-tiba ada yang mengundurkan diri, kita nggak tahu motif-motifnya apa gitu kan. Jadi kayak capek banget ini kan udah 3,5 bulan. Terus banyak orang-orang yang sekarang menunggangi kasus ini, sedangkan saya kan udah lelah ya, udah capek banget. Saya diserang depan, belakang, kanan, kiri, belakang, bahkan nggak dikasih nafas gitu loh. Jadi bertubi-tubi ini sampai kapan kayak gini gitu. Itu aja sih Bang. Kalau pas Komal itu saya jadi nggak enak. Soalnya bukan karena Abang, demi Allah bukan karena Abang. Jadi kita clear ya masalah rekaman suara segala macam clear ya. Iya, clear banget. Itu kita udah tahu udah lama. Udah tahu. Iya. Makanya pas ini keluar, saya langsung bingung apa yang dipermasalahkan lagi. Karena emang udah tahu dari sebelumnya, sebelum ini rame gitu. Bahkan PH aku masih Om Brian kan waktu itu. Iya. Gitu, jadi makanya netizen kok seolah-olah kita ada masalah, nggak ada masalah apapun. Udah dijelaskan. Komal berkali-kali sama Mas Gary pun kita jelaskan nggak ada apa-apa. Gitu. Dan kalau dibilang diserang, saya pun bingung sama netizen. Kenapa saya diserang? Sedangkan sudah dijelaskan berkali-kali uang di yayasan. Bukan di saya, tapi saya yang diincar. Sampai semuanya dibuka-buka sekarang. Ya, udahlah. Nggak masalah. Yang penting clear. Kita sekarang mau bahas tentang kenapa donasi ini sulit banget terselesaikan. Oke. Kamu ngerasa gimana? Kenapa? Banyak orang-orang yang ikut turut campur sih dan memanas-manasi. Satu tuh. Nggak ketemu kan? tuh. Nggak bakal ketemu ya. Menurut Gary? Karena laporan polisi sih Bang, yang pertama tuh, yang tiba-tiba Teteh dilaporin gitu kan, bahkan sekarang pun juga masih bergulir kan. Tapi di garis besar kita nggak pernah bikin LP soal Agus. Iya, kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita dilaporin, dicabut, laporin lagi. Gitu. Dan saya nggak ada niat untuk melaporkan dia, itu sama sekali nggak ada. Bahkan terakhir juga masih ada kan Mas Agus ngelaporin Teteh tuh ke Barreskrim kan. Lagi. Cuma kan yang dipermasalahkan dari pihak sana itu, kalau kita tarik mundur ya, biar ini kontemplasi kita calling down semuanya supaya kita bisa putuskan uang donasi hari ini dan saya tidak mau lagi ada podcast ya. Sama-sama ya. Oke, kita tarik ke belakang. Agus ini, kamu kan kenal duluan ya? Oke, Agus minta tolong ke kamu ya. Setelah itu kamu bikin video, bantuin dia. Harapan kamu pasti pengen orang bantu ya? Mau banyak membantu, entah mungkin secara perawatan, entah mungkin apapun itu kasusnya gitu. Menjadi perhatian juga. Tapi donasi yang masuk kurang ya? Kurang, iya. Karena kan waktu itu aku harapannya bisa memperbaiki matanya ya. Iya, gitu. Butuh lah biaya. Kamu kepikiran, coba cari bantuan orang-orang yang kamu kenal, salah satunya aku kan. Iya, betul. Terus saya bantu podcast di sini. Tapi waktu itu yang minta donasi kamu atau saya? Yang minta donasi apa? Waktu itu kan kamu ngubungin aku, Bang, ini ada orang korban gini-gini. Kamu minta dibantu donasi nggak? Enggak kan ya? Enggak, aku minta bantu case-nya karena waktu dapat info pelakunya satu lagi kan yang mengantarkan itu. Iya, berarti kamu minta keadilan untuk pelaku. Iya, gitu betul. Kan? Nah, saya inisiasi donasi di sini. Oke, sama-sama lah satu visi. Tiba-tiba uang donasi masuk kan. Iya. Tapi ternyata saya cantumin di situ nomor rekeningnya Agus. Ini harus clear juga nih karena masih banyak yang bingung. Nomor rekening Agus itu setelah dari pihak kita tuh konfirmasi ke Novi ya. Iya. Dari Bali. Iya, Novi pas lu tanya pertama Novi bilang bisa.
Bisa pakai rekening yayasan. Yayasan. Ya. Enggak, kita langsung nanya. Langsung nanya masih nanya ke tim. orang. Jadi double. Jadi pas di sini tuh mungkin ya itu abang interaksi langsung lah gitu. Iya. Jadi tim abang kan banyak nih gitu kan. Ada yang memang nanya ke Novi. Oke. Dikasih nomor rekening Yayasan. Nah mungkin juga ada yang nanya langsung ya kak ya. Langsung, udah pakai rekening Mas Agus aja karena udah masih ikut Novi. Oh, mereka bilang begitu. Ada buktinya? Ada rekamannya. Ada rekamannya? Baba? Yang rekaman yang waktu donasi itu. Secara donasi katanya ada punya kita bisa juga ya? Kita bisa. Bebas. Nanti link yang mana yang mau dicantumkan supaya orang bisa berdonasi, nanti kasih ke kami, nanti kami taruh di kolom deskripsi. Boleh. Apa aja? Bagus ya. Dipertimbangkan dulu, kita punya waktu. Nanti kasih ke kita. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Bagus. Jelas ya? Oke. Kalau udah mention kan waktu itu apa iya, jadi kan gue tanya nomor rekening mana yang mau cantumkan. Iya udah rekening Mas Agus aja katanya gitu. Kata dia ya. Terserah dari Novi tapi rekening Mas Agus aja. Iya, begitu. Itu yang keterangannya ya. Oke. Akhirnya saya taruh nomor rekeningnya si Mas Agus. Masuklah banyak kan. Setelah itu kamu bisa tahu uangnya masuk dari mana? Tahu uangnya masuk. Tanggal 3 kita masuk, kamu kan? Aku tanggal 3 karena kan katanya staf dari Kemensos ya Mas mau ketemu aku, namanya Bu Aini. Ketemuanlah di rumah Mas Agus. Itu aku pulang dari luar negeri ya. Kita langsung merapat. Terus aku dapat informasi juga katanya dia depresi ya. Katanya teriak-teriak nyariin aku. Ya aku datang lah, itu sore ya Mas. Kita bantu orang dulu. Pas nyampe sana, terus kita ngobrol-ngobrol tuh, itu nggak ada bahas donasi dulu. Nggak ada bahas donasi, karena kita mikirnya lebih ke kesehatan Mas Agus kan, karena yang dia gini-gini loh, yang dia gini-gini. Ya kan, waktu dia lagi depresi banget. Nah, akhirnya pas kita pulang di jalan, aku langsung bilang sama Vita, asistenku, Fit, kok iya aku lupa donasi berapa ya? Aku bilang gitu. Tapi nggak ada pikiran apa-apa Bang, cuman sekedar coba mau confirm aja nanya sama keluarganya. Kita nanya sama Mbak Via ya. Kita nanya sama Mbak Via. Via itu anaknya Wawa. Mbak Ulan. Mbak Ulan kan. Kita nanya sama Mbak Ulan. Mbak Ulan anaknya Wawa. Terus donasi berapa? Dia jawab lah 500 juta. Kata dia. Itu lu WA gua. Iya, terus yang aku udah, alhamdulillah ya ternyata dapat donasi banyak. Makanya aku mengucapkan rasa terima kasih aku sama Bang Denny Sumargo dan juga Kak Levi yang sudah membantu. Iya, ada WA itu. Iya, aku ngucapin terima kasih banyak. Terus? Ternyata besokannya aku bilang, Mbak izin ya Mbak, boleh nggak kita diinformasikan mutasi rekeningnya gitu. Nah ternyata pas kita minta mutasi rekening mereka ya agak susah, agak susah dulu ya Mas. Dia bilang cuma iya nanti gitu. Terus boleh nggak, kan ada mutasi m-banking ya Mas, Bang. Kan maksudku bisa langsung dikirim, di share aja, karena sebelumnya waktu donasi yang aku itu yang pertama itu dia agak cepat lah, tapi kok ini lama gitu. Pas paginya, besokannya ya Mas ya. Dia telepon. Sebelumnya maksudnya apa ini? Yang aku yang 35 itu. 35 itu dari rekeningnya dia atau aku dari yayasan. Iya, dari yayasan. Terus itu sempat kita cantumkan juga ya rekening dia dengan alasan apa Bang kita cantumin? Karena dengan alasan urgensi. Karena kita mikirnya, kita kan penyerahan itu kan ada berapa hari ya. Sedangkan dia butuhnya kan cepat, kata dia nggak ada uang untuk transport katanya. Jadi ya sudah, kita cantumkan dua di channel YouTube. Iya. Jadi ada yang transfer ke yayasan, ada yang transfer ke dia. Betul. Gitu kan? Iya. Nah, terus akhirnya pas masuk dua-dua nomor rekening, ada yang dikirim ke dia, itu langsung di-share ke kita. Jadi totalnya itu 35. Oh, yang masuk ke dia dari kamu. Pas kita serahin sekalian dicampur ke dia totalnya 35-an. Dari yang yayasan? Itu cepat. Pokoknya totalnya 23 sama 12 juta. Ke dia 12. Dan kamu kasih juga langsung, lah ke dia. Kita kasih semuanya. Nah, terus dari itulah besok paginya Bang, 6:30 pagi. Itu ada rekamannya juga sih sebenarnya, tapi ada di handphone admin. 6:30 Mbak Ulan telepon, terus bilang katanya ini Mas Agus nggak mau tanda tangan, katanya gitu. Kok lu minta mutasi? Iya, nggak mau tanda tangan. Terus dengan alasan katanya lagi tantrum ya, lagi depresi. Dia nggak mau tanda tangan ya. Nah terus akhirnya aku tenangin Mas Agus, saya nggak minta uangnya, ini saya cuma minta mutasinya aja dan lain-lain.
akhirnya mau lah, dan dia minta maaf di situ. Donasinya dia cerita waktu itu ya Bang, itu 14, sekian 15-an. Bukan 1,7. Enggak. Nah, itu habis itu direvisi lagi sama dia. Oke. Jadi kalau misalnya aku lihat di salah satu story-nya AL, itu 15,7. 1,570 miliar. Kan aku lihat yang story yang aku share ke Abang. Oke, jadi sebenarnya berapa sih donasi yang masuk ke Agus itu saat itu? Jadi periodenya itu Bang, kalau pas mutasi itu kita dari periode setelah di podcast Abang tuh 25 September kalau nggak salah, sampai cut off tuh tanggal 7 Oktober. Iya. Nah itu 14 sekian-sekian, 1438 sekian-sekian. Oke. Nah kalau yang setelah itu Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi memang itu kan masih masuk tuh duitnya, dan mungkin ada lagi yang pribadi atau apa segala macam. Itu kita udah nggak hitung gitu kan, karena yang kita hitung tuh pas cut off. Pas Abang minta, udah itu duitnya diamankan aja. Oh iya, gue minta itu diamankan ke yayasan. Iya. Artinya gue titip ke sana kan. Iya. Oke. Gitu. Nah berarti yang masuk itu sebenarnya lebih dari 1,4 sekian-sekian nih kalau lebih. berjalannya waktu ya. Oh iya, lebih. Berarti kalian anggap itu bukan urusan Iya, kalian. bukan urusan aku. Oke. Kalian amanin 1 miliar. Iya. Setelah itu ribut ya kalau nggak salah di YouTube kamu ya. Oh, Klarifikasi karena itu sebelumnya. Kan pas di Bang Des sudah clear. Enggak. Setelah mutasi kita ambil Bang. Oh itu kalian YouTube-in kan? Di YouTube kan? Ya proses itulah, proses pokoknya mana mutasinya gitu-gitu kan? Itu nanti Bang. Itu habis podcast Abang. Jadi pas Abang bilang aman kan, itu dia kasih mutasi rekeningnya Agus. Oke. Oh iya betul. Iya kan? Setelah mutasi itu dilihat, ternyata ada aliran dana Bang. Nah iya betul. 150 juta. Iya. Itu gue udah tahu kan. Nah kita panggil. Kita mintain semua alirannya. Sisa satu doang yang mutasinya nggak clear. Iya. Itulah Ingat yang nggak Bang? Yang aku bilang ini mutasi satu orang nih belum. Ya. Nah itu. Tapi kalian dokumentasikan itu di YouTube. Oh iya. Iya. Dan Bang, yang namanya kita ya sudah meminta atau bikin video, Bang, itu kita ada namanya izin tayang. Oke. Ya, nggak tahu kalau mungkin seperti apa yang lain, tapi kalau saya SOP-nya selalu ada izin tayang. Nah, waktu itu tanda tangan keluarganya dan mengetahui bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube itu pertama, dan kedua keluarga mereka sering menonton channelku. Ya. Gitu, makanya mereka minta tolong sama aku. Itu di video pertama ada mereka menjelaskan seperti itu. Oke. Makanya pada saat kejadian otak mereka mikir ya sudah minta tolong sama Tenovi nih gitu. Itu salah satu yang kamu posting mukanya Wawa yang dipermasalahkan. Dia kan posting dia, 100 juta kan. Dia minta ke YouTube Abang juga kan minta dipublikasi Bang. Iya betul. Gitu kan sama aja. Tapi ketika ada ketahuan penyalahgunaan dana, tidak mau lagi di videokan. Betul. Ya pulang dari bank pokoknya udah nggak mau divideoin. Tim aku dimarah-marahin. Tapi kalian masih videoin? Enggak, udah stop kan. Jadi karena tim aku nggak ikut ke bank, hanya mau melaporkan ke aku, bukan untuk di-share, nggak ada niat sama sekali nge-share. Oh berarti setelah itu tidak pernah? Nggak pernah sama sekali, gitu. Okay. Terus Mbak Roviko juga udah menjelaskan bahwa ini bukan untuk di-share, ini untuk dikirim ke Tenovi, karena Tenovi dokumentasi nggak kan, ikut barang bukti. Barang bukti betul, setelah dari bank, karena Mas Agus nangis-nangis ya, yang sampai kejedot di meja, inget gak? Iya. Ya itu. Iya. Nah, di dalam video di YouTube kalian itu aku sempat lihat, gara-gara saya lihat di TikTok, Agus tuh ada sujud-sujud. Oh itu sebelumnya lagi, itu setelah udah ketahuan penyalahgunaan donasi. Sudah. Oh iya sudah. Tapi sebelum ke bank. Sebelum ke bank. Sebelum ke bank. Nah sesudah ke bank itu yang dia udah nggak mau didokumentasiin. Iya. Oke, di situ dia sujud-sujud itu ya. Sebenarnya Bang, aku klarifikasi juga untuk yang sujud itu. Bukan aku tidak mau memaafkan, aku kan nggak etis yang nggak enak. Jadi aku kayak menghindari, udah Mas, udah gitu maksudku. Dan aku pun nggak tahu spontan dia melakukan seperti itu. Aku cuman, udah Mas, nggak usah kayak gini gitu. Malah aku nggak suka cara seperti ini, biasa aja kita selesaikan baik-baik gitu kan. Sebenarnya setelah dari itu, Bang, ini boleh tanya sama keluarga mereka. Ya, kita tuh bercanda-bercanda, kita makan kue ya Mas. Kue itu sambil kita bercanda, Mas Agus makannya banyak apa. Jadi nggak ada masalah sama sekali Bang sebenarnya. Berarti sampai situ nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sama sekali. Makanya kok aku kaget. Pulang kita antar, terus kita sempat bercandain Mas Agus karena badannya agak gemuk sekali kan. Jadi perubahannya drastis gitu. Jadi buat aku,
kayak kok sekarang jadi masalah dan berubah 180 derajat, itu yang aku bingung gitu. Saat itu kamu sudah maafkan lah ya? Iya, nggak ada masalah sama dia sekali. sujud Iya. itu. Jadi proses penyelesaian penyalahgunaan dana aja. Betul. Oke, terus kamu hubungin saya tuh. Iya kan? Bang, ini gini. Terus saya bilang, ya udah dikumpulin aja, diselesaikan, betul kan? Kita podcast kedua tuh. Podcast kedua beres dong di sini. Udah clear. Udah clear ya? Nggak ada masalah. Udah clear. Tapi setelah itu kan di depan itu aku kan bahas tuh sama kamu kan, ada Gary, ada timku juga. Saya kumpulin semuanya. Abis ini jangan lagi ya. Pokoknya apapun yang terjadi hubungin saya aja, biar nanti saya bantukan secara diam-diam aja, nggak usah main di sosmed. Nah, Wawanya juga mau kasih sertifikat ke kamu, ingat kan? Saya mau tanggung jawab lah segala macam. Oh, iya. Dan kamu bilang iya. Tapi abis itu, Tapi sorry Bang, di ralat. Dia cuma ngomong di depan Bang Densu aja. Setelah itu besokannya Mas Giri sempat follow up ya? Jelasin Mas supaya nggak salah paham. Biar nggak salah paham. Jadi pulang dari Bang Densu itu, Iya, setelah di depan itu juga. setelah di depan tahu. itu, sebetulnya mutasinya juga belum dikirim juga. Jadi kan aliran dana tuh setelah mutasi Mas Agus, ada mutasi istri Mas Agus, ada mutasi kakak Mas Agus, ada mutasi anak Wawa. Nah, masalahnya di sini. Dia di sini depan abang, dia bilang oke nanti saya kasih sertifikat, saya tanggung jawab bla bla bla. Iya, di depan situ Di juga depan kan. juga ngomong seperti itu. Setelah itu dia tiba-tiba anaknya pura-pura sakit, opnam segala macam, kita nggak tahu lah. Jadi berubah Dan kemudian dia nggak mau. Terus tiba-tiba juga maunya ditulis, makanya kan adanya yang ditulis kan, maunya tulis tangan. Oh. Jadi jangan seolah-olah setelah dia ngomong itu, terus dia mau melakukan itu tidak ada realisasi. Oke, jadi karena tidak ada realisasi, kamu melanggar apa yang sudah saya larang itu. Betul. Aku mengakui Bang, Merepost bahkan itu. Aku sudah meminta maaf sama Bang Densu di malam-malam itu. Iya, Saya merepost, cuman saya ingat banget ada pertanyaan dari netizen, berarti uang yang dipakai 90 juta sekian itu tidak digantikan. Saya cuma jawab tanda emot seperti ini dan saya jawab iya. Karena saya mau menunjukkan fakta. Saya nggak mau bohong. Nanti seolah-olah ini diputar balikan nantinya, disangka saya yang memakai atau apa. Itu saya merepost hanya itu. Ya, dan yang saya bilang sekali lagi dan saya share, itu semua fakta, nyata, dan ada buktinya kita pegang. Mereka merasa mereka makin terhujat dengan itu kan. Betul, dengan statement saya. Betul, karena lu dihubungi ya, Mas Denny itu masih di posting-posting gitu kan ya. Saya dihujat sama orang-orang. Saya tolong saya Mas Denny. Iya. Akhirnya masuklah Mr. F. Mr. F membuat laporan polisi, betul ya? Laporan polisi langsung mulai perkara di situ. Iya kan? Kamu ngerasa laporan polisi itu apa? Karena kan setelah dia bikin laporan polisi, dia ngubungin saya si F. Kamu tahu kan? Dari awal tahu gak deh? Ini jangan salah timeline lagi. Tahu ya? Tahu kan? Saya informasiin ya. Somasi dan laporannya kan kirim ke abang juga. Semua dikirim ke saya. Makanya saya dari awal berkoordinasi sama kalian, tidak saya tutupi sama sekali. Termasuk rekaman yang tersebar dan bocor itu. Jadi pada saat F hubungin saya yang pertama, dia minta dimediasikan. Ingat kan? Saya telepon kamu kan? Mau mediasi nggak? Awalnya mau. Awalnya mau. Tapi belum lah gitu. Ya udahlah, belum lah. Jadi akhirnya saya bilang sama saya belum mau orangnya. Udah nih. Akhirnya sampailah rekaman itu segala macam dan lebih banyak lah daripada itu saya sharekan ke kalian kan. Saya share video-video yang dikirim ke saya tentang kamu ya kan, somasi kamu segala macam saya share. Sembari saya coba untuk ngasih tahu dia kalau bisa jangan serang pribadi orang. Kalau memang yayasannya bermasalah, saya juga mau tahu. Fair dong. Karena kalau yayasan kamu bermasalah, saya juga nggak terima senang. Ngerti kan? Itu area saya, karena saya titip uang itu di sana. Tapi kalau urusan masalah yang lain, maaf ya, AAA itu apa segala macam, sebenarnya saya bodoh amat. Cuman saya butuh informasi. Kalau ada, wah bahaya nih Novi. Saya harus share ke dia. Sampai saat ini tidak jelas orang pergi clubbing ya sudah, gitu kan? Ngerti kan maksud gue? Udahlah, intinya saya nggak peduli. Saya pergilah ke Korea. Sampai saya di Korea, dia bilang saya bela-bela Agus. Bela-bela ini. Di situ tidak ada satupun dalam suara itu saya bela Agus. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Saya memang di situ
bilang kalau ada buktinya bawa, kalau ada ya, kalau nggak ada jangan, saya nggak mau gitu. Ya udah, akhirnya pulang, saya tulislah kata tae. Iya kan? Akhirnya saya samperin dia untuk nunjukin apa. Kamu nangkepnya apa? Saya samperin dia. Untuk menunjukkan posisi abang ada di mana? Ada di mana? Di kita pastinya. Di orang yang benar lah. Artinya saya itu di tengah, Novi. Saya itu pengen informasikan sama semua pendukungmu. Dari awal bukan Bang Densu pengen dipuji. Enggak kok. Bang Densu itu lakuin sepenuh, semoga tulus. Karena Bang Densu nggak mau kamu itu kenapa-napa. Sesuai janji ya. Saya kan janji sama Novi kan. Novi bilang, Bang, tolong bantu kawal saya sampai donasi selesai. Saya bantu. Aku ingat. Jadi saya ngerasa orang ini jangan main cara jahat. Harus fair game. Makanya saya bilang, ya udah main Gi kalian, saya mau lihat. Karena kan saya mau main nggak bisa. Ya kan, saya nggak mungkin paksa dong. Akhirnya saya samperin itu untuk nunjukin bahwa kamu jangan macam-macam sama saya ya. Saya ini orang tengah. Kalau Novi nggak salah, nggak bisa kau bilang salah. Betul. Dan kalau Agus salah, Novi juga nggak bisa bilang dia nggak salah, nggak bisa. Dua-dua harus main fair. Karena saya orang tengah gitu kan. Oke lah, intinya masalah itu selesai. Saya dilaporin polisi. Jadi masalah pertama saya laporan polisi. Tenang, kita sama kok, ya kan. Habis itu saya kena sarah, ya kan. Masalah kedua. Masalah kedua, hampir saya habis itu, ya kan. Habis itu saya kena masalah dengan Kemensos. Mensos itu, oh ini masalah dia nggak datang di pertemuan. Udahlah, pokoknya udahlah. Oh iya, dia nggak datang. Dan terakhir rekaman bocor. Mau siapa lagi lah, jauh lah di sekitar situ. Udahlah. Intinya setelah itu semua proses mediasi sudah selesai, saya datang samperin Farhad. Terjadilah mediasi di Gedung Juang. Oh, mediasi pertama. Iya, mediasi pertama ya kan. Gedung Juang lah mediasi pertama. Kalian datang ke saya, ya kan. Iya, betul. Kamu, Brian, Novi nggak ada saat itu, tapi diinfoin kan ya. Bang, bisa nggak gini? Bisa, saya bantu. Nanti kita broadcast setengah AdSense, kita kasih segala macam ya. Semuanya ada. Oke, karena itu kan kalian penyelenggara, jadi kan harus ada pengeluaran, kita harus kasih gitu. Udahlah, intinya selesai. Tapi sayangnya Farhad tidak datang, jadi tidak terjadi mediasi. Oke, tidak terjadi mediasi. Saya berpesan di situ, saya bilang, saya nggak mau Agus jadi korban, Novi menjadi korban berikutnya. Intinya itu kan. Ingat ya Novi ya, saya ngomong intinya lah. Udahlah, saya udah capek tuh. Mediasi kedua, penyelenggara pihak sana. Iya, tapi sebelum mediasi kedua Bang, ada yang penting tuh. Kita yayasan dapat pembinaan dari Kemensos. Nah itu ngerubah peta penyelesaian. Sebelum mediasi kedua ya. Ada kalian ke Kemensos. Itu belum saya ke sana kan ya? Belum. Baru kita dipanggil, dapat pembinaan. Nah disitulah kita dijelaskan tentang alas hak uang donasinya. Yang aku sampaikan ke Abang juga. Dan baru ketahuan kalau itu melanggar PUB segala macam di situ ya. Melanggar undang-undang dan itu ada ketentuan pidananya dan harus disita dan disalurkan kepada kesejahteraan sosial yang lain. Dan saya menawarkan ke kalian kan, saya yang tanggung kan. Betul. Kalian nggak mau kan. Saya bilang udah, kalau itu ilegal saya inisiator kan. Udah saya tanggung. Uangnya. Tapi itu kan berat, nanti Abang jadi kena pidana kan. Nggak apa-apa. Abang dengan Mas Agus tapi yang berdua. penting masalahnya selesai. Saya Mas santai orangnya. Karena sesuai kronologi yang kita ceritakan ke Kemensos, itu sebagai penyelenggara dan yang membantu menyelenggarakan adalah Mas Agus dan Bang Densu. Gitu, makanya kita bilang bisa nggak ada diskresi. Nah, inilah diskresi-diskresi yang akhirnya dilibatkan semua pihak Teteh, pihak yayasan, Bang Densu, kuasa donatur dan pihak Mas Agus. Berlanjutlah ke mediasi kedua. Saya berangkat ke Makassar, saya bilang, Nov, mohon maaf ya, udah selesaikan aja. Saya takutnya adanya saya, nanti tidak selesai-selesai. Nanti saya bilang, yang kerok loh memperpanjang masalah. Yang saya pergi aja. Kamu nelpon saya dari malam sampai pagi kan? Kamu ngomong apa? Karena panik. Paniknya. Kamu itu, Nino, gue kasih tahu nih sama semua ya. Bang ini apa ya? Bang ini kenapa ya? Bang ini apa? Tapi nggak dijelasin. Apa ya, No? Iya. Ya lu suruh gue beresin apa bagaimana? Kadang tuh aku keskip Bang, karena banyak pikiran gitu. Terus aku ngerasa,
aku udah menjelaskan, tapi aku cuma kirim doang, ternyata isinya aku nggak jelaskan gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya kadang kalau di posisi panik, cuman bang ini gimana ya, terus habis itu aku ngilang kan. Iya. Tapi saya urusin kan? Iya. Saya urusin semua kan? Oke. Ya udahlah, intinya kamu teleponin saya sampai siang ya? Sama Ci Olive bareng ya. Saya sampai bilang, udahlah kalau memang nggak mau datang, nggak usah datang. Dan intinya kamu datang. Nggak, sudah yakin dulu bang, nggak datang tadinya. Iya, akhirnya datang lah ya. Ya, Itu orang udah pada tahu lah itu. Akhirnya kamu datang, duduk di situ, muka kamu tuh akhirnya pada report sama saya, bang, kasihan Novi bang, gini bang. Saya sembari lagi makan mie, saya lihat di live-nya Emma Waroka doang tuh. Terus dia bilang nih, Levi ya? Bang, telepon. Kenapa? Abis Novi. Oke, mana telepon? Karena dari situ juga kan, pertama Mas Giri bukan nggak mau, ragu untuk angkat. Akhirnya aku bilang, angkat, aku langsung gitu. Mungkin banyak yang lihat juga. Akhirnya kita kasih ke Bang Abe ya. Kita langsung kasih ke Bang Abe. Nah, di situ ditunjuk-tunjuk, tapi tidak ada yang bergeming di situ. Dan itu meyakinkan hati aku untuk, nggak bisa nih Mas, nggak bisa. Tapi masih dipaksa untuk duduk di sana ya? Iya, dan di situ Tete udah ngomong kan, kayaknya nggak bisa nih, saya nggak sepakat. Tapi di situ diputuskan, oke, kita pindah ke meja untuk tanda tangan. Kan tahu. Bingung tuh di situ tuh, kita bingung berdua. Di situ udah nggak tahu tuh. Iya, itu kira-kira kalau pindah ke meja itu tanda tangan nggak? Iya. Ya nggak tahu juga. Iya, kalau lu tanda tangan, lu akan menggalang dana lagi kalau udah habis. Iya. Karena setelah itu kamu walkout, saya kan bikin tulisan. Kira-kira kalau pasal ini kalian mau tanda tangan? Nggak ada netizen yang tahu. Jadi seolah-olah aku cuman WO nggak sepakat dan mereka nggak tahu isi poinnya apa. Oke. Cuman saya mau minta maaf sama Om Brian karena pribadi itu membuat mereka jadi pastinya pastinya merasa disudutkan. Di podcast ini Om Brian, saya Denny Sumargo meminta maaf langsung sama Om Brian karena saya tidak ada tujuan untuk celakain siapapun. Saya cuma bantu Novi menyelesaikan masalah donasi ini sesuai dengan janji saya. Kita lanjut. Setelah itu masuklah donatur. Dengan kuasa hukumnya, kalian sampai di titik itu kan? Akhirnya Sarang Oci ya? Iya kan? Sarang Oci kan? Pihak Raja Oci, Bang. Raja Oci ya. Ini kita promo ya Raja Oci ya. Jadi saya dipanggil, ada Pablo dari donatur, ada kamu yayasan, ada Novi akhirnya datang, telat nggak apa-apa datang dan diputuskan lah waktu itu uangnya mau diberikan kepada penerima manfaat yang lain. Iya. Betul ya? Betul. Sudah setuju. Dan itu hampir 1 bulan yang lalu. Iya. Tahu kan kenapa saya ngamuk? Akhirnya saya teleponin satu-satu. Itu 1 bulan yang lalu. Mana realisasinya? Karena udah nggak jadi omongan nggak baik. Saya kan sebagai penanggung jawab dari inisiator pertama kan pengen segera diselesaikan. Makanya saya kesel. Jadi saya teleponin kalian. Nah, akhirnya kan kita ketemu 3 hari lalu kan? Ya, di tempat saya itu kita bersepakat kan akhirnya dengan pihak-pihak yang sama. Ya udah, sekalian kita selesaikan. Berarti sekarang kita ambil hikmatnya semuanya ya. Menurut Novi, apa yang kamu belajar dari semua ini dari awal, dari kamu bikin konten Agus segala macam? Apa ya? Lebih berhati-hati dalam membantu orang karena awalnya aku mikir semua orang tuh manusia baik, diciptakan tuh baik gitu. Dan ketika kita membantu ternyata kebaikan kita belum tentu disambut dengan kebaikan juga gitu. Terus tidak cepat gampang menilai orang dan percaya sama orang lain. Walaupun terlihat apa ya? Tidak berdaya atau apa gitu ya. Enggak, kadang kayak misalnya orang yang butuh bantuan. Lebih kayak dia banyak apa ya sih Mas? Kayak misalnya banyak nasihatin saya, terus lebih kayak meminta untuk percaya sama kita dan lain-lain, tapi ternyata dia mengecewakan gitu. Tapi ini bukan Bang Densu ya sebenarnya, enggak, bukan Bang Densu. Jadi gue nggak ngomong apa-apa ya. Harus gue diem aja dihujat kok. Karena netizen itu kadang bikin interpretasi sendiri, bikin gorengan sendiri. Jadi kita tekankan bahwa bukan Bang Densu. Pokoknya banyak banget deh pelajaran-pelajaran yang berharga dalam 3,5 bulan ini, Bang. Bahkan secara mungkin kontenku sekarang udah turun drastis ya Bang. Video-videonya juga ya sudah aku terima aja. Mungkin ini kesalahanku yang harus banyak aku perbaiki aja. Gitu. Kalau Gary? Ya paling kalau dari aku sih
ini aja sih, ketelitian ya. Ketelitian tuh perlu ya dalam mengambil sikap ya. mengambil sikap, karena kan itu tadi kita nggak berpikir terlalu panjang, karena pada saat itu kan kita lihat urgensi, Bang. Untung aja ada beberapa hal yang memang poin kita lakukan betul. Tapi memang yang tertulis itu nggak kita tulis karena kita lihat orang ini butuh ditolong pada saat itu. Dan memang itu adalah tugasku sebetulnya. Karena Teteh sebagai host itu nggak mengurusi itu. Gitu. Jadi itu sih poin pentingnya gitu. Makanya ke depan itu kita jadi kayak lebih ribet detail, gitu ya. Orang yang kita bantu, yang Teteh bantu tuh kefilter banget dan kayak ini kok ribet banget sih Teteh gitu loh. Ya karena aku menekankan ketelitian tadi, karena itu kesalahanku, Bang. Aku nggak detail di situ. Kita cuma berpikir orang ini perlu dibantu dengan segera mungkin, sehingga kita banyak menabrak beberapa aturan ya. Itulah. Paling nggak hikmat-hikmatnya kita bisa petik semua buat kita berangkat ke depan. Kalau aku ada kesalahan sama kalian apa? Maksudnya ada kesalahan yang saya lakukan selama ini, maksudnya sampein aja. Biar gue juga koreksi, nggak usah malu. Biar, maksudnya gini, gue juga tahu gue nggak sempurna pasti ya Novi ya. Banyak hal yang pasti gue perbuat mungkin. Kok gini sih Bang Densu? Kok gitu sih Bang Densu? Saya ngerti lah. Tapi Bang Densu pengen tetap tulus sampai akhir. Ada nggak dari Gary? Kalau dari aku gini Bang, dengan reputasi yang Abang punya sedemikian rupa, Abang sampai turun bantuin Teteh juga setotalitas itu kita sangat bersyukur Bang, gitu kan. Dan bahkan ketika Abang terhujat pun kita yang shock, karena itu tadi aku selalu mengingat gini, waktu kita walk out berdua, aku tahu persis siapa orang pertama yang ditelepon Teteh kan itu. Bang Densu. Janganlah itu sampai terpecah gitu kan, karena waktu kita walk out kita tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi Bang. Belum ada siapa-siapa. Iya. Yang lain nih orang yang mungkin baru ada, baru begini, ya in and out lah gitu kan. Tapi dari awal dan saat momen krusial itu Abang. Itu selalu aku tekankan. Makanya poin klarifikasi tentang Abang tuh kita juga bingung gimana gitu kan. Gimana sih, sampai aku beberapa kali bilang, sampai Teteh sendiri yang ngomong kok pada masih belum percaya gitu loh. Iya sebenarnya sih gue bukan minta cari dipercaya sama publik. Cuman gue tuh pengen banget nyelesain cuma masalah donasi. Makanya gue cuma bales terakhir itu, saya akan mengawal Novi untuk menyelesaikan donasi ini. Sampai kapanpun itu janji saya. Terserah orang mau bilang apa. Nggak apa-apa. Saya janji. Saya tepatin. Sampai hari ini ya Novi ya. Novi ada mungkin gak jalan buat Bang Densu? Aku sih nggak ada Bang. Yakin? Yakin nggak ada. Yakin nggak ada. Mukanya jadi sedih lagi ya kalau ketemu gue ya. Bang, aku tuh udah titik di mana sih Mas? Iya, Teteh udah. Bahkan ini Bang, yang paling penting gini. Sampai kalau Abang dengar, atau ini hari ini Bang, hari ini kita udah rapat yayasan, Teteh tuh udah bener total mengundurkan diri dari yayasan. Oh Bang. gitu? Serius, ini serius. Dan kita udah tanda tangani ini dan kita sudah aktakan. Insya Allah besok jadi ya Teh ya. Oke. Karena sedemikian rupa mental Teteh tuh udah capek banget. Dari kontennya menurun, keinginannya untuk membantu orang berkurang, gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi terlalu jadi lebih selektif. Bahkan orang-orang pun yang dari kasus ini yang seolah-olah ikut menolong banyak yang menusuk ternyata gitu kan, bukan Abang nih gitu kan. Dan makanya ketika dengan Bang Densu pun juga mau dibikin sedemikian rupa, itu shock banget gitu. Itu salah satu yang bikin shock banget gitu. Makanya aku datang lagi yang malam-malam ke rumah Abang kan. Bang, tolonglah gitu kan. Tolonglah jangan sampai Abang termakan isu yang beredar. Walaupun memang komentar netizen kita kan nggak bisa kontrol Bang. Gitu kan. Ya, maka dari itu saat ini ya sekalian kita juga umumkan gitu. Teteh itu udah bukan ketua yayasan lagi. Kalau kemarin kan nonaktif. Kalau ini sudah kita bukan lagi nonaktif, mengundurkan diri. Gitu. Dan saya sebagai PLT ketua sebelumnya menjadi ketuanya. Gitu. Maka dari itu apapun ke depannya untuk penyelesaian ini itu datanglah ke saya gitu kan. Makanya saya yang datang ke Abang. Bang. Makasih. Gitu. Ada yang mungkin perlu dibuka Bang untuk ini? Karena kan beritanya sudah simpang siur nih ya Bang terkait donasi ini.
Dan ada mantan PH kita juga ya Mas, mantan PH ya, pengacara. Yang awalnya mendukung garis keras, iya, garis keras, garda terdepan gitu. Garda terdepan Tenovi sekarang jadi garis keras AS, itu bingung juga. Jadi kaget juga kok dia menyuarakan, terus ada maaf ya statement katanya yayasan RPK itu menerima cuci uang atau money laundering. Bahkan dibangun narasi itu dibangun narasi itu. Kita ada bukti rekamannya, sampai saya bilang gini kemarin, kalau terbukti selama 3 tahun 2021 akhir ya, Desember 2021. Desember betul. Kalau terbukti saya menerima aliran dana 1 perak pun ya dari cuci uang atau money laundering, penjarakan saya. Penjarakan saya seumur hidup, saya nggak apa-apa. Karena saya berjuang mati-matian 4 tahun, saya ngebangun ini, ngebiayain semuanya, itu saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yeah. Gitu, orang hanya bisa menilai, tapi saya yang berjuang. Yeah. Gitu, jadi saya sampai bilang pada saat di Komal, rekam ini silakan rekam dan disebarluaskan. Jadi kalau emang terbukti, silakan, saya nggak takut. Oke. Dan hari ini kamu juga bawa mutasi dalam rapat pengunduran diri ini, Teteh sebagai ketua periode yang lama itu menampilkan laporan pertanggungjawaban. Sampai tanggal ini ya, tanggal 2 Januari. Ya Bang. Ini kan kita mau bahas isu di mana uang Agus yang ada di yayasan katanya sudah berkurang dan sudah habis. Betul. Itu kan ada isu itu kan? Ada isu itu. Betul. Ini jangan di-cut ya Bang. Jadi ini bulan... Nggak ada yang di-cut di sini. Iya, jadi maksudnya aku menunjukkan supaya tahu keluarnya, masuknya itu berapa gitu. Ini bulan Oktober ya, 2024, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini nggak apa-apa di-share ke ini? Sebenarnya data pribadi sih, tapi nanti ada beberapa yang di-blur aja. Di-blur aja ya? Saya lihat aja deh, saya saksi aja ya. Nanti kan saya simpen. Betul. Saya nggak apa-apa ya, kasih kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan ya. Kalau pihak-pihak yang berkepentingan nggak apa-apa. Nanti saya pasti izin lagi ke kamu ya. Jadi saya melihat di sini sampai Oktober 2024 akhir itu 1,316 juta. Oke, tidak turun dari 1,3 ya. Betul. November nanti saya periksa lagi. Kalau ada kecurangan kan nanti nggak apa-apa ya, saya tetap. Saya harus ditegur ya Bang, kalau kita salah bila katakan salah Bang. Betul. November 2024 dia menjadi 1.382 juta sekian. Betul. Oke, siap. Ini yang terakhir berarti Desember 2024 dia menjadi 1.302 juta. Betul. Betul. Oh, udah mau habis. Kan uangnya AS itu kan 1,3 kurang karena sudah dipakai untuk pengobatan. Iya, 4,5 juta. Iya. Yang tadi. Tapi pada intinya memang Teteh sebagai ketua itu memang sebagai donatur tetap yayasan juga Bang. Jangan dilupakan itu. Iya. Bahwa dengan menurunnya pekerjaan Teteh itu memang saya pegang ya. Memang tergeruslah donasi Teteh, sumbangan Teteh untuk kelangsungan hidup yayasan Bang. Betul. Dan jangan lupa juga terakhir itu kan ada masih atas nama Bang Icang ya. Itu kita sudah serahkan. Bahkan kita berikan terakhir itu 30 juta rupiah. Iya, ke Bang Icang juga. Tadi sih kita udah cek ini. Ini kan kita kasih tahu lagi, nanti kita cek lagi. Betul. Intinya nanti kalau ada masalah Novi siap tanggung jawab. Oke, siap banget. Gitu kan ya. Oke, berarti kita putuskan sekarang kesepakatan kita dari Novi uang 1,3 lah kita buletin ya. 1,3 miliar ini utuh mau dikemanakan? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan kesejahteraan sosial yang lain pastinya Bang, ya kan? Dalam hal ini kita udah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsos dalam hal penyaluran yang paling mudah perizinannya atau tanpa perizinan itu ke bencana alam Bang. Bencana alam? Ya. Oke. Gitu. Novi? Setuju aja. Setuju. Jelasin dulu jadi setuju aja. Dari awal pun kan kita sudah berbaik hati Bang untuk menawarkan berkali-kali, bahkan kita bersurat, ya kan, bahkan kita bilang kita depositkan ke di rumah sakit JSC. Ya, berapa nominalnya kita depositkan dipakai. Berkali-kali kita reschedule, benar nggak Mas? Untuk kelopak matanya kita reschedule berkali-kali. Nggak datang ya, sampai akhirnya kita dilaporin pun itu kita masih daftarin, boleh cek kok di rumah sakit JSC-nya. Gitu. Jadi buat saya usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu. Jadi ya sudah
Tanggung jawab saya sudah selesai sampai sini. Jadi saya jelaskan dalam laporan pertanggungjawaban itu, Bang, itu kita sudah memberikan 2 kali upaya gitu kan, dan memang tidak ada perbaikan. Tutup buku tahun ini itu duit masih utuh dan periode Teteh sebagai ketua juga sudah berakhir. Ya maka selanjutnya ya kita jalankan untuk kesejahteraan sosial yang lain. Dan Abang kan juga pernah janji nih sama yayasan, kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan ke bencana. Berarti tinggal 2 juta. Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya. Ya, insya Allah ada Insya jalan. Allah. Perlu bantuan lagi? Perlu, Bang. Soalnya udah datang malam-malam kemarin. Iya. Malu-malu Novija katanya saya aja. Teteh nggak tahu. Itu benar-benar murni nggak tahu. Karena Teteh udah nonaktif, Bang. Itu cuman antara aku aja. Berarti kamu ketua nanti kan? Iya, udah per hari ini sudah, Bang. Ya udah, nanti kita bantu. Saya akan bantu ke yayasan supaya yayasan ada dana operasional. Ya. Nanti akan saya tentukan setelah ini karena saya nggak suka sebut-sebut nominal. Ya. Terus ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Tolong catat notulen. Ya, ini habis ini tanda tangan semuanya. Ya. Oke, ini aku hanya meripit aja ya kesepakatan Raja Oci dan Rumah Abang gitu ya. Ini akan kita sampaikan ke bencana alam di Lewotobi NTT karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana, Bang, dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana dan ada di WC sana Dinsu di situ. Iya, abang bantu MCK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya? Iya, karena jauh dari ibu kota, Bang. Gitu. Berarti kita bawa ke sana uangnya. Kita rencana akan bawa ke sana. Semua ya? Betul. Urusan yayasan aman ya? Aman. Berarti itu dicatat supaya nanti itu jadi acuan, notulen catat. Dan kemudian kita butuh persetujuan dari pihak donatur karena dia ada 537 donatur. Karena minta HP gue. Karena apabila uang ini dipermasalahkan sama pihak donatur, siapa yang mau tanggung jawab? Kuasa hukum donatur nih. Kalau kuasa hukum donatur mundur? Ya. Siapa yang tanggung jawab? Kita coba tanya aja dulu, Bang, langsung di telepon. Iya, Kita telepon Pablo, kuasa hukum donatur. Semoga diangkat, kita video call. Lihatnya kemana nih? Kesini ya? Kelihatan semua loh. Screen itu aja. Begitu bisa. Tapi suaranya kerekam nggak kalau screen record? Kan ada suara dari Abang. Suara dari Abang. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, saya bodoh sekali. Saya nggak jago merekam-rekam. Iya. Halo bro. Ini gua screen record ya. Langsung aja. Yes. Karena kita sekarang sudah bersama dengan Gary, Novi. Kita sudah memutuskan di sini dari pihak yayasan sama Novi bersetuju uang daripada donasi Agus akan diserahkan kepada penerima manfaat yang lain. Ya. Oleh karena itu, maka pihak donatur yang kamu wakilkan ada 530 sekian orang itu, apakah setuju atau tidak? Kalau seandainya uang tersebut akan dialihkan ke penerima manfaat lain, tentunya kami semuanya para kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi ya ini menjadi kabar baik, menjadi info yang baik untuk kami sampaikan ke para donatur yang telah memberikan kami kuasa. Ya tentunya itu luar biasa lah, ya kami sangat setuju sekali kalau itu memang terjadi. Gitu. Berarti ACC ya? ACC kapan rencananya untuk dilaksanakan? 2 hari dari sekarang. Siap. Kalau begitu kami tunggu kabar baiknya untuk segera uang ini diberikan kepada penerima manfaat lain. Kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Gitu. Udah ya, sama-sama dengar semuanya ya? Ya, berarti saya berharap pihak donatur mencabut gugatan supaya semuanya lancar. Siap. Kalau begitu kami sepakat ya, artinya
kami dukung uang ini segeralah digunakan supaya uang ini tidak terlalu lama juga ada di yayasan. Oke, itu yang dikhawatirkan oleh pihak donatur berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah cuma satu. Kalau donatur lain di luar 537 ini, mereka menggugat uang ini, kamu mau tanggung jawab? Kalau donatur lain di luar daripada yang 500-an ini kan tentunya di luar dari kuasa kami, kan begitu. Tapi pada saat gugatan tersebut sudah dilayangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, maka 500-an lebih ini merupakan representasi dari total keseluruhan donasi. Maka yang kami gugat pun yang di Pengadilan Tangerang bukan hanya terkait dengan uang 180 sekian juta, tapi yang kami gugat adalah total dari uang yang 1,3 miliar itu. Oke. Kenapa? Karena konteksnya ada uang yang digalang, yang dihimpun tidak memiliki izin. Dan itu siapapun yang berada menjadi bagian daripada uang donasi tersebut dapat melaporkan atau melakukan gugatan baik secara perdata maupun pidana. Itu konsepnya. Oke, kalau gitu. Berarti jadi nanti notulen tulis, apabila donatur menggugat uang ini, nanti saya yang hadapi. Oke? Saya dan Pablo yang hadapi. Ya udah, saya hadapi. Udah. Kalau ada seandainya donatur lain yang kira-kira keberatan uang tersebut ternyata dialihkan kepada penerima manfaat lain, juga kami, kantor hukum kami, juga siap untuk membuka. Silakan datang kepada kami. Kalau ada kerugian berapa, insya Allah kami juga siap untuk mengganti. Nggak usah. Udah. Jangan lagi pakai hukum, kita pakai sederhana aja. Apabila, saya juga ngomong ke kamera, apabila ada donatur-donatur saya yang sekaligus kita tutup di sini, yang merasa uangnya tidak setuju ke sana, datang ke saya. Nanti bawa bukti, ya. Udah kita kekeluargaan aja, saya kasih sudah. Ya, terserah, saya tidak foto mukamu, saya tidak ini. Kamu pergi mau kasih Agus, kasih siapa, kasih keluargamu, sudah ya. Selesai di situ. Jadi intinya kita sama-sama ikhlas aja. Kalau nggak ikhlas datang ke sini, sudah. Ya, oke? Oke, terima kasih banyak. Cabut gugatan ya. Ya, cabut gugatan ya. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Udah clear? Semua udah clear? Oke. Ada lagi? Aku mau ada tambahan sih Bang. Iya. Ini kan pertanggal 2 Januari saya sudah bukan ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan lagi. Iya. Jadi dipertegas Mas Geri yang menggantikan. Jadi Mas Geri lanjutkan semuanya ya. Ya. Oke. Kalau Agus ingin berobat. Ya, ini kan mekanismenya berarti dana yang dianggap pelanggaran oleh Undang-Undang PUB ini, Bang. Ini kan artinya kita sudah salurkan kepada penerima manfaat yang lain. Ya kalau memang Agus masih seperti itu, ya mungkin aku kembalikan ke Abang. Enggak sih, kan itu udah banyak yang mau bantu Bang. Iya. Banyak orang-orang baik di sisinya Tapi nggak beliau. apa-apa, ke yayasan pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Udah, cukup dengan yayasan dan Agus ini. Saya sudah tidak mau dengar lagi, makanya hari ini terakhir. Jadi buat Agus, Bang Densu juga minta maaf kalau tidak bisa maksimal sebagai orang yang menengahi. Saya jujur sedih hati saya. Saya bikin podcast ini untuk bantu orang. Perjalanan saya juga cukup jauh. Saya nggak mau Novi jadi korban. Saya nggak mau Agus jadi korban. Intinya saya nggak bisa janji apa-apa buat Agus. Nanti Agus datang aja ke saya. Saya akan kasih biaya pengobatan. Nanti saya taruh di rumah sakit. Kamu berobat, Ki. Saya nggak bisa janji lebih. Dan buat Novi, Bang Densu, sekalian pamit. Saya bikin podcast ini buat bantu orang. Dan Novi adalah salah satu orang yang saya ingin bantu. Cuma sayangnya, saya nggak bisa bantu lebih banyak. Gary, maaf ya. Bang Desu nggak bisa bantu lebih banyak. Banyak orang yang mempertanyakan,
Bro, lu udah selevel itu bro, ngapain lu pergi urus lagi masalah-masalah begini? Gue bilang, air yang ada di langit aja turun ke bumi untuk memberikan manfaatnya. Kemudian dia kembali ke langit. Semoga apa yang saya lakukan bisa memberikan manfaat buat Novi, bisa memberikan manfaat buat Gary. Dan saya mohon maaf juga untuk semua penonton saya yang kecewa sama saya karena berlarut-larutnya masalah ini. Iya, saya pribadi pun minta maaf sama Bang Densu, minta maaf sama Om Brian, Mbak Yesi, Vio, semua orang-orang yang mungkin pernah ada miskomunikasi sama kita, salah paham sama kita. Sekali lagi saya minta maaf dengan kerendahan hati saya. Ya berharapnya sih bisa baik-baik ya. Soalnya kan gak nyangka juga Bang, kita udah kayak keluarga gitu. Terus tiba-tiba kayak gini. Hal-hal yang kita nggak inginkan bisa terjadi, tapi ya ini sudah jalannya dan ada di cerita. Itu aja. Saya cuma bisa jalani dan ikhlas aja untuk semua ini gitu. Itu aja sih. Gary ada pengen ngomong? Iya. Kurang lebih mungkin sama Bang. Kalau aku ngikutin polemik ini, banyak pihak yang mungkin merasa sakit hati sama sikap aku dan Teteh gitu kan. Yang padahal memang semata-mata kita hanya menjalankan apa yang mesti dilakukan kan, seperti itu Bang. Ya balik lagi, bagi pihak-pihak yang merasa kecewa ataupun apapun itu ya kalau memang masih ada kesempatan kedua untuk kita bicarakan kembali, kita bicarakan lah gitu. Karena nggak ada hal-hal yang nggak bisa dibicarakan dan apa ya, janganlah peribahasa itu rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik itu Bang. Bahkan yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, justru mereka yang seperti itu banyak membuat cerita lain gitu kan. Padahal dari sisi Teteh sendiri nggak pernah sedikit pun gitu kan untuk menyerang atau apapun itu. Bahkan secara pribadi pun minta maaf gitu kan. Tidak, ya mungkin tidak direspon atau seperti apa. Ya aku khususnya minta tolong lah, udahlah gitu. Kita yang dulunya kayak keluarga gitu kan, kok berjalannya jadi seperti itu. Makanya nggak ngerti lagi harus seperti apa. Mungkin ngambil tempat di podcast Abang. Ya ini hikmatnya lah. Intinya kita sampai di sini. Bang Densu pamit ya. Donasinya selesai. Aduh, Nov, thank you ya. Makasih banyak. Siap. Makasih banyak. Ya, makasih Bang. Donasinya selesai. Bang Densu pamit dari Novi, Gary, jaga diri baik-baik. Sengkuni, mohon pamit. Thank you. Thank you.